Alhamdulillah, alhamdulillahirabbil alamin. Puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala karena berkat sifat Rahman dan Rahimnya lah, sifat kasih dan sayangnya lah, kita semua bisa bertemu lagi di dalam acara virtual daring, yaitu kita belajar sama-sama bagaimana berbicara bahasa Inggris dengan baik dan benar. Kemarin Pak Guru dengan Haikal sudah berbagi yaitu tentang materi adjective sentences ya, yaitu pelajaran bagaimana membuat kalimat kata sifat yang baik. Seperti ini. Videonya sudah saya share tadi di anak-anakku semua. Karena kita lesnya 1 hari teori, 1 hari praktek, kemudian dan 1 harinya besok di hari Jumat itu langsung merekam merekam seperti yang Pak Guru ajarkan di Haikal. Nanti kita ulang cara merekamnya agar Juliet dengan dengan Fadilah bisa juga merekam ya. Sebentar Pak Guru ajari. Sekarang waktunya Haikal untuk memaparkan materi yang Pak Guru berikan pada Haikal kemarin kepada temannya yaitu Juliet, Arinda, dan Fadilah. Sedangkan Juliet dan Fadilah tolong diperhatikan, nanti Haikal mencoba untuk mengingat-ingat pelajaran kemarin. Jadi Juliet dan Fadilah diperhatikan karena besok hari Jumat itu baik Haikal, Fadilah, dan Juliet itu harus mempresentasikan materi ini di laptop masing-masing ya. Ayo Haikal, coba nak. Nanti Pak Guru yang ganti slide-nya. Halo Haikal. Ya Pak Guru. Oke, Pak Guru slideshow ya. Oke Haikal, silakan. Pak Guru kalau nggak terlalu hafal nggak apa-apa Pak Guru? Nggak apa-apa. Kan latihan nak, belum direkam. Kalau direkam besok hari Jumat, diusahakan menguasai nak ya. Oke nak, silakan. Kalimat adjektif. Kalimat positif. Subjek diikuti to be diikuti kata sifat. Sorry, kecepatan Pak Guru. Oke. Contohnya, subjeknya I, to be-nya am. Subjeknya you, to be-nya are. Subjeknya we, to be-nya are. Subjeknya they, to be-nya are. Subjeknya she, to be-nya is. Subjeknya he, to be-nya is. Subjeknya nama orang, contohnya Anton, to be-nya is. Nah, sekarang Haikal coba artikan dari I sampai Anton. Guru belum terlalu hafal, Guru. Oh, berarti nanti kurang itu Haikal ya. Nanti dijelaskan setelah ngomong begitu tadi seperti Haikal, dijelaskan I am berarti saya. You are berarti kamu. We are berarti kita. They are berarti mereka. She is berarti dia laki-laki. He is berarti she is dia perempuan. Sedangkan he is dia laki-laki. Kalau ini berarti Anton is, berarti Anton adalah. Gitu ya Haikal? Ya. Oke, sekarang kita lanjut next. Ya, ini Haikal. The example of positive adjective. Contoh kalimat positif. Ya, pinter. Lanjut. I am good student. Saya murid yang baik. You are diligent boy. Kamu lelaki yang rajin. Lanjut. We are smart girl. Girl. Kita gadis yang pandai. Girl, Haikal. Girl, bacanya girl. Girl. Ulang. We are smart girl. 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 We are smart girl. Oh, enggak, bukan. Enggak pakai girl gitu. We are smart girl. Coba. We are smart girl.
Nah, itu masih ada girl-nya. Girl, pakai GL, girl. Girl. Ya, we are smart girl. Coba. We are smart girl. Ya, jangan girl ya, girl. Jangan girl. We are smart girl. Coba. We are smart girl. Ya, artinya. Kita gadis yang pandai. Terus. They are generous student. They Mereka murid yang they, dermawan. ya, bacanya generous, generous. They are generous students. Nah, ada S-nya di belakang. They are generous student. Coba ulang. They are generous student. Ya. Next. He is clever boy. Dia lelaki yang pandai. Ya, Haikal ingat-ingat ya, dua kesalahan ya. Girl dengan generous. Girls ada S-nya Haikal ya. Di belakang ada S-nya mendesis. Girls kemudian generous. Next. Ini Haikal. Another example. Another example. Coba Haikal. Another example. Another example. Another example. Ya, good. Artinya apa? Contoh. Contoh yang lain. Another itu lain ya. Another example. Contoh yang lain. Ini apa Haikal? She is beautiful girl. Dia gadis yang cantik. Next. Ini. Next Haikal. Halo Haikal. Terputus nak, suaranya hilang. Haikal. Dilanjut dari Anton. Loh, Haikal terputus suaranya. Haikal. Juliet bisa dengar nak? Bisa Pak. Oke, coba nak Juliet lanjut ya. Juliet sudah nonton videonya toh? Coba Juliet ini dari Anton. Juliet baca dulu sambil nunggu Haikal. Anton is the boy. Tall. Bacanya tall nak. Tall boy. Sabar. Slide-nya oke. Ulang nak. Anton is tall boy. Ya. Anton lelaki yang tinggi. Ya, lanjut next. Wati is short girl. Ya, artinya. Wati gadis yang pendek. Next. They are kind boys. Kind boys. Ulang, Juliet. They are kind boys. Artinya the meaning. Baik hati. Next. You are rich girl. Rich girl. Ulang, repeat nak. Rich girl. Ya. Kamu gadis yang kaya. Good. Next ya, lanjut. Ini apa ini? Guru. Ya, Haikal lanjut. Learn and practice. Pelajari dan praktekan. Ya, learn it. Disambung Haikal. Learn it. Coba ulang. Learn it and practice. Practice it. Nah, disambung nak. Coba perhatikan Pak Guru dulu. Learn it and practice it. Coba ulang Haikal. Learn it and practice it. Ya, practice it. Nah, disambung. Learn it and practice it. Nah, coba ulang. Learn it and practice it. Ya, learn it and practice it. Pelajari dan praktekkan. Nanti ulang lagi ya. Next.
Now we are going to learn about negative sentence. Sekarang kita akan belajar tentang kalimat negatif. Rumusnya adalah subjek diikuti to be, diikuti not, dan diikuti kata sifat. Ya, tinggal dilancarkan Haikal. Now we are going to learn. Now we are going to learn about negative sentences. Ulang. Now we are going to learn about negative sentence. Sentences, sentences. Ulang, repeat. Sentences. Yeah, now we are going to learn about negative sentences. Coba, Haikal. Now we are going to learn about negative sentences. Sentences, sentences. Repeat. Now We are going to learn about negative sentences. yeah. Next. For example, contoh. For example. Ya. I am not good student. Saya bukan murid yang baik. You are not diligent boy. Kamu bukan lelaki yang rajin. We are not smart girl. Girl, ingat, girl. We are not smart girl. Kita bukan gadis yang pandai. They are not generous. Generous. They are not generous. Student. Mereka bukan murid yang dermawan. He is not clever boy. Dia bukan lelaki yang pandai. She is not beautiful girl. Dia bukan gadis yang cantik. Anton is not tall boy. Tall boy. Anton is not tall boy. Anton bukan lelaki yang tinggi. They are not kind boys. Kind boys. They are not kind boys. Mereka bukan lelaki yang baik. You are not rich. You are not rich girl. Kamu bukan gadis yang kaya. Ya. Next. Interrogative sentence. Kalimat interogasi. Interrogative sentences. Coba. Interrogative sentences. Ya. Kalimat interrogatif. Ya. Next. For example, are you diligent boy? Apakah kamu lelaki yang rajin? Are we smart girl? Apakah kita gadis yang pandai? Are they generous student? Apakah mereka murid yang dermawan? Is he clever boy? Apakah dia lelaki yang pandai? Is she beautiful girl? Apakah dia gadis yang cantik? Is Anton tall boy? Apakah Anton lelaki yang tinggi? Are they kind boys? Apakah mereka lelaki yang baik? Are you rich girl? Apakah kamu gadis yang kaya? Next. How to answer interrogative sentences. Ya, bagaimana cara menjawab kalimat tanya? Ya, perhatikan. How to answer interrogative sentences. Coba. How to answer interrogative sentences. Ya, how to answer interrogative sentences. Coba sekali lagi, once again, Haikal. How to answer interrogative sentences. Ya, next. If the question use subject you. Cara menjawab. If
The question, jika pertanyaannya, ingat Haikal ya, if the question, jika pertanyaannya, use subject you, menggunakan subjek you, so, maka the answer must be use subject I, maka jawabannya harus menggunakan subjek I. Ya, contoh ulang. Haikal, repeat please. If the question use subject you, jika pertanyaannya menggunakan subjek you, So, so maka, so, artinya itu maka. so the answer, maka cara menjawabnya must be use subject. Menjawabnya I, subjek I. menggunakan subjek I. Pintar. So, the answer, ingat bacanya di. The ketemu huruf hidup itu dibaca di. Kalau the ketemu bukan huruf hidup dibaca the. Ya, ingat ya. Kalau the itu ketemu huruf hidup a, i, e, o, u itu dibaca di. Ya, ingat-ingat cara bacanya ya. So, the answer must be use subject I. Coba repeat Haikal, diulang. So the answer must masih be pakai the. Haikal masih pakai the. The itu kalau ketemu huruf hidup a, i, e, u, ini loh Haikal. Kalau the itu ketemu huruf a, i, kemudian u, e, o itu dibaca di. Berarti bacanya bukan the tetapi bacanya di. So, the answer must be use subject I. Coba repeat. So the answer must be Mas, bacanya mas, must be, use subject I. Ya, artinya Maka cara menjawab menggunakan subjek I. Ya. Lanjut. For instance, contoh. For instance, contoh, are you smart boy? Apakah kamu lelaki yang rajin? Smart cerdas. Diligent baru rajin. Apakah kamu lelaki yang cerdas? Yes, I am. Ya, saya lelaki yang cerdas. Jika tidak, no, I am not. Tidak, saya bukan lelaki yang cerdas. Ya, good. Next. If the question use subject C, so the answer must be use subject C. Must, bukan bacanya must, tetapi must be. Must be used. Coba repeat, ulang. So the answer must be use subject C. Ya. Maka cara menjawab menggunakan subjek C. Ya. Terus. Intent. Contoh. Is she smart girl? Apakah dia lelaki? Bukan lelaki. Apakah dia gadis yang pandai? Yes, she is. Ya, dia gadis yang pandai. Jika tidak, no, she is not. Tidak, dia bukan gadis yang pandai. Good. Next. If the question use subject he. Jika pertanyaannya menggunakan subjek he, so the answer must be use subject he. Maka cara menjawabnya menggunakan subjek he. Ya. Atau dia untuk laki-laki. For instance, contoh, is he smart boy? Apakah dia lelaki yang pandai? Yes, he is. Ya, dia lelaki yang pandai. Jika tidak, he is not. No, he is not. Tidak, dia bukan lelaki yang pandai. Good. Lanjut, next. But if the question use subject we,
Cara Artinya? menjawab menggunakan Kalau but berarti tetapi. Ingat Haikal, but itu artinya tetapi. But if the question use subject we, tetapi jika pertanyaannya menggunakan subject we, ulang. tetapi pertanyaannya menggunakan subjek we, so the answer must be use subject we. Next. Cara menjawab menggunakan subjek we atau kita. For example, contohnya, are we diligent student? Apakah kita murid yang rajin? Yes, we are. Ya, kita murid yang rajin. Jika tidak, Ya, no, we lanjut. are not. Tidak, kita bukan murid yang rajin. Or are we smart boy? Apakah atau. Or itu artinya atau. Atau apakah kita lelaki yang pandai? Ya. Yes, we are. Ya, kita lelaki yang pandai. Jika tidak, no, we are not. Tidak, kita bukan lelaki yang pandai. Ya, next. And if the question use subject they, dan cara menjawab Dan jika, Haikal pada if itu artinya jika. Dan jika pertanyaannya menggunakan subjek they, begitu. Coba diulang, Nak. Dan jika pertanyaannya menggunakan subjek they atau mereka, so the answer must be use subject they. Maka jawabannya harus menggunakan subject they. Terus next. For example, contohnya, are they diligent student? Apakah mereka murid yang rajin? Yes, they are. Ya, mereka murid yang rajin. Jika tidak, no, they are not. Tidak, mereka bukan murid yang rajin. Next. If the question use subject the name of person. Jika pertanyaannya menggunakan subjek nama, so the answer must be used. Subject that are according to the name of person. That according to the name of person. Maka jawabannya harus menggunakan subjek yang sesuai dengan nama orang tersebut. Lanjut. If the name of person use boy, so you must use subject he. Ya, jika namanya menggunakan boy, menggunakan laki-laki, maka you must use subject he. Kamu harus menggunakan subjek he. Coba. If the name of person use boy, so you must use subject he. Jika dulu. Jika menggunakan nama laki-laki, harus menggunakan subjek he atau dia untuk laki-laki. Next. But if the name of person use girl, so you must use subject she. Jika
If tadi apa Pak Guru? If, jika, but tetapi, but if, tetapi jika, but itu tetapi nak. Tetapi jika nama penggunanya gadis, harus menggunakan subjek si atau dia untuk perempuan. For example, contohnya, is Anton diligent boy? Apakah Anton lelaki yang rajin? Yes, he is. Ya, dia lelaki yang rajin. Jika tidak, no, he isn't. Tidak, dia bukan lelaki yang rajin. Next. The conclusion. The conclusion. Coba. The conclusion. Ya, kesimpulannya. How to make positive sentences. Cara membuat kalimat positif. How to make negative sentences. Sentences. Bukan Terus? Cara membuat kalimat negatif. How to make interrogative sentences. Cara membuat kalimat interrogatif. How to answer the interrogative sentences. Cara menjawab kalimat interrogatif. Ya, jadi ditambahi how. Nah, how itu artinya bagaimana. How, the conclusion, kesimpulannya adalah first, pertama, how to make positive sentences. Bagaimana membuat kalimat positif atau bagaimana cara membuat kalimat positif. Boleh. Second, yang kedua, how to make negative sentences. Bagaimana cara membuat kalimat negatif. Third, ketiga, how to make interrogative sentences. Bagaimana cara membuat kalimat negatif. And the last one, dan yang terakhir, how to answer. Bagaimana menjawab the interrogative sentences. Menjawab kalimat kata tanyanya ya. Juliet sama Farida bisa ngikutin nak ya. Nanti Pak Guru kirim ini rekamannya, nanti dipelajari lagi. Sekarang Pak Guru coba untuk mengganti slide-nya ya. Farida sama Fadila sama Juliet diperhatikan ya. Jadi nanti file yang Pak Guru kirim kemarin itu buka di laptop ya. Buka di laptop, nanti hasilnya seperti ini. Jadi cara pertama diubah dulu. Diubah tampilan yang sudah Pak Guru berikan ini. Caranya bagaimana? Klik ini gambar. Gambar Pak Guru diklik. Kemudian klik kanan. Nah, setelah klik kanan muncul ini nak. Kemudian dipilih ini change picture. Ubah gambar. From a file, dari file. Nah, tinggal disorot. Fotonya Juliet, Haikal, sama Fadila itu ada di folder mana. Misalkan ada di folder ini. Nah, tinggal disorot begini, cari fotonya Juliet, Haikal, dan Fadila. Ya, cari begini, sudah ketemu, tempel begini, kemudian insert. Nah, maka secara otomatis berubah. Sampai di sini paham Juliet, Haikal, Fadila? Paham Pak Guru. Fadila bagaimana nak? Fadila? Pak Guru, coba diulangin sekali lagi, Pak. Oke, klik gambarnya begini nak ya. Klik gambarnya. Setelah diklik gambarnya kan muncul ini, tanda-tanda gambar ini. Titik-titik, kemudian klik kanan. Diklik kanan. Toh, setelah klik kanan muncul tulisan begini. Ini, pilih change picture. Setelah pilih change picture, pilih from a file. Nah, kemudian diklik from a file.
Nah, dicari itu Fadila fotonya di mana, di folder mana. Misalkan di folder ini, tinggal Fadila pilih fotonya Fadila ya, tidak boleh foto yang lain ya. Jadi fotonya sendiri, biar nanti pas direkam besok hari Jumat itu bagus hasilnya di YouTube ya. Jadi fotonya diusahakan cari fotonya sendiri, misalkan fotonya Fadila ini. Nah, pilih, setelah diklik begini fotonya, ketekan insert. Nah, maka dia akan berubah. Paham Fadila? Juliet, bagaimana Juliet? Paham, Pak. Paham, Pak. Oke, sip ya. Sekarang cara kedua. Setelah mengganti mengganti gambar, kemudian ini ada tulisan by. By ini artinya namanya Juliet ditaruh di sini. Adjective sentences ditaruh namanya by oleh Juliet Arinda. Nah, jadi ini diganti sesuai namanya ya, sesuai nama masing-masing karena nanti yang presentasikan sesuai dengan foto dan namanya. Paham ya? Haikal, Fadila, Juliet. Pak Guru mau tanya Pak Guru, kalau nanti di Jumat itu kita nggak terlalu hafal, maksudnya kayak ada yang salah-salah begitu? Supaya nggak salah-salah, Haikal harus banyak sering latihan. Ya, latihannya dilihat dulu yang ada artinya. Toh, setelah 1 kali, 2 kali, 4 kali, 5 kali dicoba dengan melihat artinya sudah paham betul, artinya dihapus. Toh, setelah artinya dihapus, itu yang keenam, saya yakin Haikal nggak salah-salah. Paham, Nak? Jadi harus banyak latihan supaya lidahnya mengucapkan bahasa Inggris itu dengan lancar. Kalau yang banyak salah-salah itu biasanya latihannya kurang. Haikal cuma latihan 1 kali, 2 kali selesai. Jadi latihannya Haikal harus diulang mulai dari slide pertama sampai akhir nanti itu minimal diulang 5 kali ya Haikal ya, itu baru bisa lancar. Nah, paham Haikal? Ya Pak Guru, Pak Guru tapi sudah nyampe di bagian ke-8 itu sudah nggak ada artinya Pak Guru. Coba Pak Guru lihat ya. 8. Nah, ini. Ke bawah. Ini 8 ke bawah, 9 slide. 9 masih ada 9, Nak. 10 juga ada, 11. 11 ini kan pengulangan, Nak. 11 ini pengulangan dari yang kalimat di atas ini. Jadi ini smart boy sudah ada di slide-slide sebelumnya. Makanya Pak Guru nggak kasih arti supaya mencoba mengingat-ingat slide sebelumnya. Paham Haikal? Paham Pak Guru. Oke, sip. Nggak boleh menyerah, Nak ya. Harus semangat. Supaya nanti bisa merangsang teman-temannya. Oh, Haikal dengan Juliet baru les 2 kali sudah bisa. Ya. Sudah, Pak Guru lanjut lagi ya. Setelah ditulis namanya, kemudian slide kedua juga begitu. Slide kedua, diganti foto yang lain. Setelah fotonya ini misalkan fotonya Juliet ini. Kemudian foto pertama. Foto kedua, diklik lagi gambarnya Nak sama. Kemudian klik kanan, kemudian change picture, kemudian sama dengan tadi file. Pilih foto Juliet yang lain, ya. Pilih foto yang lain, misalkan ini foto Pak Guru yang lain. Tekan, hasilnya begini. Paham ya, Juliet, Haikal, Fadila? Pak Guru untuk merekamnya gimana Pak Guru? Sabar, ini dulu. Siapa? Juliet, Fadila sudah paham Nak ya mengganti gambar ya? Halo, Juliet, Fadila? Halo, Juliet, Fadila, suaranya hilang Nak? Sudah, Pak. Oke, sip. Sekarang kita lanjut. Sama, pokoknya gambarnya semua diganti dulu Nak ya. Diganti dengan gambar foto-fotonya masing-masing. Boleh gambar, kalau ini boleh digambar foto rumahnya, boleh foto sekolahnya, boleh, terserah ya. Yang penting gambarnya semuanya diubah ya. Ini boleh foto rekreasi di mana, boleh ditampilkan di sini. Kemudian ini juga sama, fotonya waktu apa, foto di mana boleh. Pokoknya intinya semua foto yang di sini diusahakan diganti sesuai dengan foto
rekreasi di mana terserah. Terserah anak-anakku, terserah Julia, terserah Haikal, fotonya diganti. Kalau foto begini enggak usah, tetap saja ya. Yang Pak Guru maksud diganti itu foto yang ada orangnya ini. Orang bule-bule ini diganti, ya. Paham ya Juliet, Haikal, Fadila? Paham Pak Guru. Sip. Sekarang pokoknya yang diganti ada gambar orangnya ya. Biar gambar orang bulenya diganti semua ini. Biar nanti gayanya boleh ditiru. Nanti Haikal atau Juliet gayanya begini boleh, gaya bebas boleh, ya tinggal diganti sesuai dengan selera gayanya masing-masing. Nah, ini berarti nanti tempat wisata di Merauke apa, tinggal diganti. Kemudian ini berarti gambar fotonya gaya Haikal bagaimana, gaya Juliet bagaimana, terserah. Sampai di slide terakhir ya. Ini enggak usah diganti, Nah, ini diganti, pokoknya yang ada orangnya diganti. Yang enggak ada orangnya enggak usah diganti. Ya. Ini yang kesimpulan diganti fotonya ya. Diganti fotonya Haikal, Juliet dan Fadila ya. Sekarang Pak Guru ajari cara rekamnya ya. Bisa ditulis catatan di bukunya bisa supaya nanti dipraktekkan sebentar mulai mencoba setelah latihan coba untuk merekam. Caranya begini ya. Pertama klik ini slideshow ya. Pak Guru geser dulu ini. Cara pertama yaitu klik ini, slideshow. Ya. Klik slideshow. Setelah itu tunggu beberapa saat muncul pilihannya. Nah, ini lihat muncul pilihannya. Klik ini, record. Ya, rekam. Klik rekam, ini record. Klik. Kemudian tunggu beberapa saat. Nah, ini sudah muncul. Ya. Ini tampilan rekamnya Haikal. Juliet, ini tampilan rekamnya ya. Cara merekamnya. Kemudian kalau di laptopnya ada kamera, kebetulan kamera Pak Guru rusak ini, jadi nggak bisa muncul gambar Pak Guru. Jadi ketika klik kamera itu di bawah sini, nah, klik tanda handycam ini. Kalau diklik begini, dia akan hilang kameranya, ya. Kalau anak-anakku harus munculkan kamera ya, harus munculkan kamera. Tapi kalau nggak ada kameranya di laptop nggak apa-apa, ya. Setelah itu klik ini berarti muncul kameranya. Nah, ini gambarnya muncul, tetapi kamera Pak Guru rusak, ada tanda silang, berarti nggak bisa muncul. Sampai di sini paham? Juliet, Haikal, Fadila? Halo? Paham Pak Guru. Juliet, paham nak ya? Fadila? Paham ya? Tinggal diklik ini loh, tanda apa namanya? Handycam. Kalau hilang berarti begini. Kalau ada gambar berarti tekan handycam lagi. Setelah ini selesai, cara merekamnya mulainya tekan ini Haikal. Tekan record di atas ini. Ya. Klik satu kali saja, nanti akan muncul di sini angka 1, 2, 3 sebagai tanda perekaman dimulai. Contoh ya, Pak Guru klik begini. Nah, muncul tulisan 2, 3, 1. Nah, kalau satunya sudah hilang berarti sudah mulai merekam. Ya, jadi tinggal Haikal tekan klik. Nah, begini. Nah, terus basa-basi seperti biasa kemarin di semester pertama. Okay, my friend, in this great opportunity, I'd like to share about positive sentences. Baiklah teman-teman, pada kesempatan ini izinkan saya membagi ilmu tentang kalimat positif. Rumusnya adalah subjek diikuti to be, diikuti adjektif. Nah, setelah itu baru klik ini nak. Selanjutnya ya. Selanjutnya ya, tinggal dibaca. Seperti Haikal tadi. Contoh, subjek I berarti to be-nya am. Subjek you berarti to be-nya are. Subjek we berarti to be-nya are. Dan seterusnya. Kemudian setelah disebutkan begitu, artinya disebutkan juga seperti Haikal tadi. I am artinya adalah saya. You are artinya adalah kamu. We are artinya kita. They are artinya mereka dan seterusnya sampai Anton is. Anton adalah ya. Kemudian setelah selesai tekan lagi tanda di samping ini.
Nah, setelah itu kalau muncul begini, anak-anak tinggal klik di tengah sini ya, jangan klik di sini. Kalau di sini berarti ganti layar, tapi kalau di sini memunculkan tulisan yang tersembunyi di sini. Caranya bagaimana? Setelah dibaca, okay, my friend, this is the example of positive adjective. Baiklah teman-teman, berikut adalah contoh-contoh kalimat positif. Tekan di sini nak untuk memunculkan teksnya. Nah, number one, nomor satu, I am good student. Saya adalah murid yang baik. Ingat ya, artinya nanti dihapus ya, biar kelihatan perfect ya. Jadi kelihatan menguasai materi yang ditampilkan. Jadi latihannya biar ada tulisannya, tetapi setelah mau direcord tulisannya dihilangkan ya. Kemudian tekan lagi di sini. Nah, number two, you are diligent boy. Kamu lelaki yang rajin. Number three, we are smart girl. Kita adalah gadis-gadis. Karena ada S berarti jamak. Kita adalah gadis-gadis yang cerdas atau pandai. They are generous students. Mereka adalah murid-murid yang dermawan. Kemudian diklik lagi. He is clever boy. Dia lelaki yang pandai. Setelah itu klik lagi next. Nah, munculkannya klik di sini. Gini, dibaca, diartikan, dibaca, diartikan. Setelah selesai, klik lagi next. Nah, ini masih ada tulisannya. Nanti dihapus ya, artinya dihapus setelah dikuasai. Kemudian lanjut. Nah, baca, kemudian lanjut sampai slide-nya habis. Nah, sampai di sini paham? Haikal? Juliet? Pak Guru, yang bagian terakhir itu oke my friend, artinya kayak gimana? Yang terakhir, kita lihat sampai slide terakhir. Ya, pokoknya tiap slide dibaca, nak. Tidak usah terburu-buru. Santai saja, pelan-pelan bacanya. Kemudian kalau nggak kelihatan begini, berarti kameranya dipadam ya. Kameranya dipadam begini supaya bisa terbaca. Nah, setelah itu, di next, diaktifkan lagi kameranya. Nah, lanjut. Nah, kalau tertutup begini, dimatikan lagi kameranya. Dibaca dulu, baru dilanjut, dinyalakan kameranya lagi ya. Nah, terus, nah ini Haikal, perhatikan penutupnya ya. Oke, my friend, the conclusion of our lesson today. Baiklah anak-anakku, kesimpulan pelajaran kita hari ini. Nah, tinggal ditambah ini. Oke, my friend, the conclusion of our lesson today. Kesimpulan pelajaran kita hari ini adalah first, pertama, how to make positive sentences. Bagaimana membuat kalimat positif. Yang kedua, berarti secondly, how to make negative sentences. Bagaimana cara membuat kalimat negatif. Third, ketiga, how to make interrogative sentences. Bagaimana membuat kalimat tanya. And the last one, dan yang terakhir, how to answer the interrogative sentences. Nanti Haikal lihat rekaman Pak Guru ini. Jadi anak-anakku caranya begini. Supaya bisa belajar bagus, anak-anakku lihat rekaman Pak Guru. Setelah itu anak-anak lihat materinya, baru tirukan. Itu cepat bisa, nak. Kalau Pak Guru dulu belajarnya begitu. Lihat tutorialnya, kemudian Pak Guru lihat materinya, kemudian Pak Guru ikuti ya. Kemudian next. Nah, tinggal Haikal baca lagi seperti tadi. Nah, this is the example of positive adjective. Ini adalah contoh-contoh daripada kalimat positif. Tinggal dibaca number 1 sampai number 5. Kemudian next lagi. Nah, this is the example of negative sentences. Ini contoh kalimat negatif karena ada tanda not. Ya, apa nih?
Iya, minum. Pintar. Ambil minumnya itu, tamat. Terus next, lanjut lagi. Nah, this is the example of interrogative sentences. Ini contoh kalimat tanyanya ya. Kemudian dibaca lagi. Ingat artinya dihapus nak ya. Artinya semuanya dihapus sebelum direkam biar kelihatan perfect. Nah, ini dibaca is the question. Ya, sudah. Terus sampai slide terakhir dibaca lagi. Jadi kesimpulannya dibaca lagi nah ya, dibaca semua sampai slide-nya habis. Nah, begini. Dibaca. Ini terakhir. Ini slide terakhir Haikal. Oke, my friend. Baiklah teman-temanku semua. I think, saya pikir is enough for today. Cukup untuk hari ini. Please try to master. Tolong try to master. Tolong coba kuasai. Try itu coba nah. Try to itu coba. Master itu menguasai ya, dihilangkan kameranya biar kelihatan. Try to master, tolong kuasai our lesson today, pelajaran kita hari ini. And dan practice by yourself, latih oleh dirimu sendiri or atau with your friend, dengan teman-temanmu. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. See you my friend. Nah, selesai. Langsung setelah selesai begitu nak, tinggal tekan ini. Stop. Ya, stop rekaman. Stop record. Stop begini. Tunggu beberapa saat. Kalau sudah merah begini berarti sudah berhasil direkam. Tinggal tutup, close begini ya. Close. Lihat hasilnya nak. Hasilnya di slideshow-nya itu ada semacam ini. Kamera tadi yang kita rekam. Nah, ini kalau kita jalankan nih, kalau kita jalankan hasilnya begini. Nih. Ya, itu jadi rekamannya seperti itu nak ya. Berhasilnya rekamannya seperti itu. Tinggal anakku simpan filenya ini. Klik simpan. Ini di atas ini ada simpan. Nah, setelah disimpan, kirim di Pak Guru. Nanti Pak Guru yang akan upload di YouTube. Nanti anak-anakku terima hasilnya. Sampai di sini bisa dipahami? Juliet, Haikal, Fadilah. Bagaimana Juliet? Halo? Alhamdulillah. Bagaimana Juliet, Haikal? Fadilah? Bisa nak? Bisa Pak Guru. Bisa, Oke. Pak. Ya, Pak. Oke ya Pak Guru tunggu ya. Jadi ada waktu berapa hari nih? Sekarang hari Rabu. Hari Kamis besok Juliet dengan Fadila dengan Haikal dibuka dulu tuh file yang Pak Guru kirim, dibuka, kemudian dibaca, dilancarkan, baca 1 kali, 2 kali, 3 kali sampai 5 kali, maksimal 5 kali itu insya Allah sudah lancar. Nah, nanti kalau ragu-ragu membacanya inbox Pak Guru ya. Pak Guru ini cara bacanya bagaimana? Nah, nanti Pak Guru jawab dengan audio suara ya, nanti tinggal tirukan sampai lancar betul. Setelah lancar betul, tulisan bahasa Indonesianya dihapus semua ya, di slide dihapus semua, kemudian baru mulai rekam. Nanti hasilnya bagus nak. Nanti Pak Guru akan bantu upload di YouTube Pak Guru ya. Sampai di sini ada pertanyaan nak sebelum Pak Guru akhiri? Guru, nanti kalau kita membaca begitu, kalau kita hafalan, Pak Guru kasih rekamannya Pak Guru atau gimana?
Pak Guru kasih hasilnya Haikal seperti tadi. Ini Haikal rekam toh. Misalkan Haikal rekam tuh, baca itu. Baca yang tidak ada bahasa Indonesianya toh. Kemudian dibaca semua sampai slide terakhir, sampai kesimpulan. Oke, my friend, I think it's enough for today. Please try to master, bla 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 sampai habis, sampai akhir. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. See you, my friend, for next lesson, untuk pelajaran selanjutnya. Nah, sudah toh Haikal close, Haikal simpan di PowerPoint-nya, simpan. Kemudian itu filenya Haikal kirim di Pak Guru, kirim di Pak Guru lagi. Pak Guru ulang ya. Nah, Pak Guru share dulu biar jelas. Nah, ini misalkan toh. Ini Haikal sudah rekam ini. Ini sudah rekam toh. Haikal sudah rekam, Juliet sudah rekam, seperti tandanya ada ininya, tanda kameranya ini. Nah, kemudian simpan di sini. Nah, setelah disimpan, ini yang kali ini Haikal kirim ke Pak Guru. Caranya bagaimana? Ditutup dulu. Nah, cari nama Pak Guru di sini. Nah, toh setelah nama Pak Guru ketemu begini misalkan. Nah, misalkan ketemu begini. Nah, tinggal Haikal dengan Juliet dengan Farida klik ini tanda panah ini, kirim filenya ke Pak Guru. Nah, kirim dokumen begini. Kemudian kirim di Pak Guru ya. Ambil dokumennya, filenya di mana seperti ini. Nah, misalkan filenya di sini. Nah, sudah ketemu ini filenya. Nah, baru kirim. Open. Nah, sudah. Tinggal dikirim di Pak Guru. Nah, tinggal tekan ini akan terkirim. Paham ya, Haikal, Juliet? Pak Guru maksudnya bukan begitu. Maksudnya bagaimana, Haikal? Maksudnya kayak kita mau belajar begitu Pak Guru. Bacanya biar bagus, maksudnya biar benar. Caranya pertama nanti Haikal buka rekaman Pak Guru. Yang Pak Guru kirim itu. YouTube Pak Guru dibuka. Toh, materinya Haikal dibuka juga. Nah, ini yang Pak Guru berikan materinya dibuka. Nah, terus dengar. Nah, videonya Pak Guru, rekaman Pak Guru ini, dengar. Kemudian perhatikan PowerPoint-nya, kemudian tirukan. Insya Allah itu cepat bisa, nak. Nanti setelah dicoba 2 kali, 5 kali, kalau masih ada, saya belum bisa yang ini. Nah, berarti tinggal SMS Pak Guru. Pak Guru, yang saya kesulitan di slide ke-7 ini. Slide ke-8 ini. Khususnya yang nomor 5. Nah, misalkan di slide ke-8 ini. Slide ke-8 Pak Guru, khususnya yang nomor 5. Berarti 1, 2, 3, 4, 5. Nah, berarti di sini. Nanti Pak Guru tinggal kirim audionya ke Haikal dan Juliet. Itu untuk supaya bacaan Haikal mantap. Paham, nak? Paham Pak Guru. Oke, Juliet, bagaimana Juliet? Juliet? Ya Pak, paham Pak. Oke, Fadila, bagaimana Fadila? Paham Pak. Oke, mantap ya. Berarti semuanya 3 anak ini mudah-mudahan besok hari Jumat Pak Guru tunggu kiriman hasil file PowerPoint-nya ke Pak Guru yang sudah direcord. Nanti Pak Guru akan pelajari hari Jumatnya, nanti Pak Guru akan lakukan pembetulan. Oh, Haikal salahnya di slide ke-8. Nanti Pak Guru ajari, nanti Haikal malamnya langsung diperbaiki, Haikal ya. Diperbaiki langsung dikirim lagi ke Pak Guru. Berarti sudah fix. Video yang mau diupload di YouTube, yang rekaman Haikal sudah fix, tidak ada yang salah. Kemudian Juliet juga Pak Guru lihat, oh salah di slide ke-11. Berarti nanti malamnya setelah hari Jumat, Juliet diubah lagi, ngerekam lagi. Yang khususnya yang slide ke-11 yang salah, biar tidak ada salah di slide-nya. Begitu juga Fadila nanti. Jadi nanti hari Jumat itu Pak Guru tunggu filenya anak-anakku paling lama jam 12 ya. Jam 12 siang atau jam 1 itu kirim di Pak Guru supaya nanti pas les begini hari Jumatnya Pak Guru sudah langsung kasih bisa perbaikannya. Sehingga malamnya bisa merekam lagi untuk perbaikan. Paham Juliet, Haikal, Fadilah? Paham Pak Guru. Oke. Mudah-mudahan sore hari ini anak-anakku bisa memahami apa yang Pak Guru berikan. Mudah-mudahan juga
bernilai ibadah bagi kita semua ya. Kurang lebihnya Pak Guru mohon maaf. Ihdinas siratal mustaqim. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi. Ya, tetap semangat nak ya. Sholat, kemudian mengaji, kemudian belajar lagi. Pak Guru izin tutup ruangannya ya. Ya.